Halo, gua Semino Boy. Lu pernah nggak punya teman yang bilang seperti, tadi malam bolanya rame banget ya? Iya, tapi gua nggak nonton. Lu nonton nggak? Nggak. Orang seperti ini sotoy pengen lu toyor aja kan? Nah, tapi sebenarnya kalau lu sadari, kita sebagai bangsa, Indonesia adalah bangsa yang seperti orang tadi. Kita mencintai tanpa tahu apa yang dicintai. Kita membenci juga tanpa tahu apa yang kita benci. Contoh, banyak orang Indonesia yang membenci komunisme, tapi tidak tahu apa itu komunisme. Boro-boro bisa menelaah, bisa membaca, bisa meneliti, tahu aja kagak. Ya kan? Bahkan mungkin alergi untuk tahu. Gimana lu bisa membenci sesuatu yang lu nggak tahu apa itu? Ya kan? Bisa lihat ya di tongkrongan pemuda-pemuda ya, kalau lagi nongkrong ya, terus ada yang nyebelin atau yang telat datang atau yang janjinya nggak ditepatin, langsung dilabeli seperti ini, lu dasar lu PKI. Nah, ini orang yang ngomong itu udah pernah baca belum tentang Marxisme? Sudah baca belum tulisan-tulisan Engels? Kalau kita tanya itu, lu udah pernah baca belum? Nanti, bos kok jadi serius begitu? Nah, kan dibalikin, dia ngeles. Toyor aja sekali lagi. Udah 2 kali nih gua ngomong toyor. Dan kita juga mencintai tanpa kita tahu apa yang dicintai. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam, dan kita beraneka ragam tapi tetap satu jua. Kenapa kita harus satu jua? Kita mencintai keanekaragaman, tetapi kita tidak tahu bahwa negeri ini ada karena perjuangan. Setelah negeri ini ada, dipertahankan juga dengan perjuangan. Dan sebenarnya bukan perjuangan, ada juga pengorbanan. Dan ada juga yang mati konyol, banyak darah, banyak konflik. Tahu nggak? Bahwa katanya dulu kita belajar bahwa makanan pokok kita ada yang nasi, ada yang jagung, ada yang sagu. Tapi saking bersatunya kita, Bhinneka Tunggal Ika, dari Sabang sampai Merauke, sekarang kita semua makan nasi. Lalu harga beras naik dan pemerintah bilang diversifikasi makanan pokok. Pencernaan kita dianggap main-main ya. Tapi itulah kita. Kita harus tahu bahwa negeri ini sudah dibangun dari banyak darah yang tertumpah. Kita harus tahu dulu, setelah itu kita mau bersatu, itu urusan lain. Ya kan, kita harus mencintai dan kita harus tahu apa yang kita cintai. Bukan cinta buta dong seperti ABG itu. Ya kan? Dan berkaitan dengan mencintai atau membenci tanpa tahu itu, ini bulan September dan tanggal 30 September adalah peringatan, kalau bisa dibilang peringatan ya, sebuah sejarah kelam bangsa ini. Di mana 7 perwira di Jakarta diculik dan dibunuh. Tapi kita sepertinya melupakan apa yang terjadi setelahnya. Gue bukan mengecilkan 7 perwira yang diculik ini, tetapi ada peristiwa lain yang sepertinya dianggap lumrah oleh bangsa ini. Ada 500.000 masa komunis yang dibunuh. Angka ini simpang siur. Beberapa orang melakukan survei atau penelitian, angkanya simpang siur dari 80.000 sampai jutaan jiwa. Tapi anggaplah itu 500.000. Dan 500.000 ini dibunuh karena dianggap bertanggung jawab terhadap 7 perwira yang diculik di Jakarta. Tanpa mengecilkan 7 perwira ini, mungkinkah 7 perwira militer yang diculik ditanggung jawabi oleh 500.000 karena 7 perwira ini, perwira militer, gua ulangi, tanda kutip militer, harusnya merupakan sebuah operasi intelijen tingkat tinggi. Sebuah operasi rahasia. Apakah mungkin sebuah operasi rahasia 500.000 orang yang bertanggung jawab? Baiklah, kita akan menculik 7 orang dan yang tahu cuma kita 500.000 ini. Jangan bilang-bilang. Kita tidak bisa menerima itu dengan logika, tetapi kita menganggap sesuatu yang terjadi setelahnya adalah lumrah. Ada masa yang dibunuh, ada yang kemudian dibuang ke Pulau Buru tanpa pengadilan, ada kemudian dipenjarakan tanpa pengadilan, dan ada kemudian keturunannya yang sulit mendapatkan pekerjaan, terutama di instansi pemerintahan, dan setelah itu masih dikucilkan oleh anggota masyarakat yang lain. Sepertinya kurang hukuman bagi mereka, kita tambah terus. Partai mereka dibubarkan dan ideologi mereka merupakan ideologi yang dilarang. Dan kita sepertinya melupakan jasa dari orang-orang yang berhaluan komunis
yang juga membangun negeri ini. Sebut saja Tan Malaka. Tan Malaka sampai hari ini, kita tidak boleh lupakan, sampai hari ini, statusnya masih pahlawan nasional. Tetapi, kita sepertinya make it silent, bahkan di buku-buku pelajaran sekolah tidak ada nama Tan Malaka. Padahal statusnya masih sampai hari ini pahlawan nasional. Kita melupakan orang yang berjasa mendirikan republik ini. Kita sudah lama belajar sejarah dan hanya hafalan. Anak-anak kita menghafal di mana terjadinya perang ini, di mana terjadinya perang itu, siapa yang mati. Yang mati ya banyak lah. Dan ada anggapan yang salah bahwa kita tidak boleh membicarakan orang yang sudah mati. Menurut gue sih harus dibicarakan orang yang sudah mati. Karena kalau kita tidak bisa berbicara orang yang sudah mati, maka kita tidak bisa belajar sejarah. Karena pelaku sejarah semuanya sudah mati. Soekarno, Soeharto, Gajah Mada. Coba jawab tentang Gajah Mada. Jangan ngomongin orang yang sudah mati, Bu. Gak bagus. Ya kan? Sudah gitu, anggapan yang salah itu ditambah dengan pelajaran sejarah yang hanya menghafal. Menghafal perang terjadi, kapan dan di mana, dan siapa yang mati, tidak lebih penting. Yang lebih penting adalah kita tahu kenapa perang itu terjadi dan bagaimana supaya ke depannya tidak terjadi lagi perang. Bukan untuk memupuk dendam siapa yang menang, siapa yang kalah. Mari kita mengerti sejarah dengan logika. Contoh pada kejadian 30 September itu, instalasi pemerintah yang dikuasai waktu itu oleh pasukan pemberontak katanya adalah RRI di Medan Merdeka Barat, ya kan? Di situ diumumkan komunike pertama pagi-pagi terjadi kudeta ya, karena diumumkan bahwa pemerintahan saat itu, ya kan, demisioner. Kalau demisioner berarti tidak sah. Waktu itu di komunike pertama diumumkan bahwa pemerintahan demisioner. Artinya apa? Gerakan ini menganggap pemerintahan Bung Karno itu tidak sah. Artinya gerakan ini melakukan kudeta. Lalu ini RRI, sebelahnya ada Monas, depannya lagi ada Gambir, depannya ada Kostrad. Di situ berkantor Maijen Soeharto. Tidak diserang. Padahal kita tahu sesudahnya bahwa pasukan di situ ya juga pasukan kecil. Sekali hantam oleh Kostrad, selesai. Deket sekali, gua aja yang gemuk jalan kaki ke sana, nggak kecapean tuh, ya kan? Lalu ada komunike yang kedua tentang dibentuknya Dewan Revolusi, juga tidak diserang. Ada apa di sana, ya kan? Latif, salah satu ya bisa dibilang pelaku ya, pelaku bilang bahwa dia dulu adalah kenalan dari Soeharto, dia anak buah dari Soeharto. Latif bilang, inilah bukti bahwa sejarah adalah milik para pemenang. Bisa diset oleh para pemenang. Soeharto katanya di serangan umum 1 Maret tidak ikut melakukan serangan, tapi dia waktu itu sedang sibuk makan soto babat. Dan mungkin dia juga tidak menyerang karena lagi makan soto babat. Sore-sore juga tidak diserang, mungkin soto babatnya belum habis. Ya, ini interpretasi gua. Karena deket sekali men jaraknya. Ya, itu naik Gojek juga sekarang juga ya mungkin terlalu murah ya. Gojeknya juga nggak mau. Kalau katanya kita punya cita-cita untuk memberantas korupsi, kita punya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita sepertinya berandai-andai, kita sepertinya muluk. Karena untuk sesuatu yang terjadi di masa lampau kita lupakan. Untuk sesuatu yang lebih besar, untuk genosida, kita tutupi. Kita menutupi kebohongan besar. Bagaimana kita mungkin untuk memberantas korupsi yang merupakan kebohongan yang mungkin relatif kecil dibandingkan genosida tahun 65. Kita menutup mata. Ya, itulah sifat bangsa kita. Ya, kita mencintai tanpa kita tahu. Kita mencintai Bung Karno, tapi kita lupa apa yang dikatakan Bung Karno. Di akhir masa jabatannya, Bung Karno bilang dalam Nawaksara, suatu pidato pertanggungjawaban yang tidak diterima oleh MPRS saat itu, dia bilang bahwa yang bertanggung jawab terhadap gestok Bung Karno, kekeh menyebutnya gestok karena memang terjadi pada 1 Oktober bukan 30 September.
Yang bertanggung jawab ada 3 pihak. Yang pertama, lihainya subversi Nekolim, lalu ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ya mencari kesempatan dalam kesempitan mungkin, lalu kebelingernya pimpinan PKI. Jadi seandainya PKI terlibat, dia tidak terlibat secara organisasi, tetapi oknum-oknumnya tadi. Kenapa 500.000 orang ini harus dibuang dan masa depan keturunannya dibikin suram? Kita adalah bangsa yang pendendam, men, ternyata. Nah, itu dia. Di Indonesia semuanya itu salah oknum. Kalau ada orang-orang yang melakukan sweeping di saat orang lain berpuasa, dia melakukan sweeping, menyebut nama Tuhan dan melakukan kekerasan, itu hanya oknum loh. Kalau ada polisi yang menerima suap, itu hanya oknum. Kalau ada pegawai negeri yang juga menerima suap, itu hanya oknum. Tetapi tahun 1965 tidak ada oknum. Tetapi PKI secara massal. Men, kita harus bertobat sebagai bangsa. Kita bisa belajar di bangsa-bangsa lain, bukan artinya kita ke barat-baratan. Nanti kami kebalik, kita gayanya doang yang barat. Tetapi pemikirannya tidak maju. Kita boleh meniru bangsa maju, tanpa harus mengikuti gaya mereka gitu. Kita bisa belajar dari Jerman. Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu. Lalu ibu kota mereka pindah ke Berlin, dan orang Jerman Barat tetap, pindah ke Berlin tidak masalah. Tidak ada arogansi, tidak ada dendam di antara mereka. Mereka tahu bahwa pendahulu mereka fasis, mereka moving forward. Mereka move on. Kita bisa belajar dari Jepang. Jepang, siapa yang tidak tahu, salah satu kekuatan militer terkuat saat itu adalah Jepang di Perang Dunia dulu. Dan dia sebagai pihak yang kalah perang dihukum tidak boleh mengembangkan teknologi senjata. Ini semacam blessing in disguise. Akhirnya Jepang fokus mengembangkan film kartun seperti Voltus, Shinchan, macam-macam Doraemon, dan mobil, dan semua kita menonton film kartun Jepang, termasuk Miyabi. Hebat kan? Ya, kita memang masih pendendam terhadap bangsa kita sendiri. Kita melupakan bahwa golongan ini punya jasa juga terhadap republik ini, dan sampai kapanpun menurut gue ya nggak akan maju ya. Mungkin itu yang menjadi penghambat kita untuk maju. Dan lihat, menurut Bung Karno, Gestok atau gerakan 1 Oktober, karena memang terjadinya itu 1 Oktober. Kenapa maksa ngotot disebut 30 September? Lalu timbul singkatan-singkatan, ya kan? Gestapo, ya, disama-samakan dengan sebuah pasukan milik Nazi. Cocologi, ya kan? Cocologi. Dan gua tidak menuntut pelurusan sejarah, tetapi sejarah, terutama sejarah tahun 65, itu diberikan versi yang lain. Dan biar anak-anak kita membaca, mana yang lebih logis, versi ini atau versi ini. Infotainment saja ada 2 versi, ada versi Anang, ada versi Raul Lemos. Kenapa sejarah kita menjadi fakta yang tunggal? Itu pun menyudutkan salah satu pihak yang sebenarnya adalah saudara kita sendiri. Mari, menurut gua sih, udah nggak zaman lagi dendam. Kita belajar dari Jerman, kita belajar dari Jepang. Gua Semi Not Slim Boy. Jumpa lagi di episode berikutnya dari Not a Slim Show.